Ya pemirsa, beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta perjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong, kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur melayani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini dibuka dari 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per motornya. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan terbatas. Manualannya ya? Mas. Kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir. Berjualan aneka dagangan menyiasati ketiadaan stok BBM. Durian montong, bayangkan. Jualan kue, jualan... juga ada durian montong, atau kue lapis ya. Kalian mampir ya. Kesian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan pihak Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 30 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah. Negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan. Harga stabil tergantung harga ICP dunia. Kementerian SDM pastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM. Satu pintu, guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari tegaskan akan kaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Qodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi.
Dan ini juga isu relatif baru ya, muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM mengungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskakara sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Penunjukan ini diharapkan mempercepat penambahan di tubuh BUMN. Presiden menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskara sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN ini. Dilakukan dengan pertimbangan karena Doni saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN sekaligus CO dan Antara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dengan tugas tambahan ini, pemerintah berharap pembenahan BUMN dapat dipercepat. Seperti diketahui, posisi Menteri BUMN masih kosong selama beberapa hari. Setelah Erick Thohir dilantik ke posisi barunya sebagai Menpora. Doni Oskara ditunjuk sebagai pejabat AD intern hingga berganti definitif ditetapkan. Penunjukan sifatnya sementara hingga Presiden mengumumkan nama menteri tetap yang akan menggantikan Erick Thohir secara definitif. PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskara untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan